Oke, Momen Kids Radio 99,2 FM Smart and Beauty Station. Mami, seperti yang sudah tadi Mami tak bilangin, kalau hari ini tuh kita akan kedatangan tamu dari Rumah Sakit Sartika Asih ya. Untuk program yang dipersembahkan oleh Pure God, kemurnian beri kebaikan di setiap tetesnya, yaitu Health Talk ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol seputar kesehatan ya. Dan tahu nggak, di studio ini sudah terdapat ya ibu-ibu yang cantik sekali dengan pakaian yang rapi. Waduh, jadi membuat Mamita jadi sungkan ini. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ada, oke. Ini dikenalin dulu ya, ada AKBP Dr. Giati Retnowati, SPA, MPSIT, betul? Iya. Saya panggilnya boleh Ibu Dr. Giati? Biasa saya dipanggil Retno. Oh, Ibu Retno, baik. Gimana kabar Ibu Retno hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, Mbak. Oke, kalau di rumah sakit itu berarti Ibu Retno tuh ada setiap hari apa aja sih? Setiap hari ada. Setiap hari? Ya. Bahkan sampai Sabtu Minggu gitu? Sabtu Minggu visita aja. Oh, Iya. oke. Baik, itu dia ada Ibu Retno ya. Untuk selanjutnya kita akan menyapa yang berikutnya yaitu Ibu Dr. Christine. Ini adalah dokter MCU di RS Sartika Asih. Halo, selamat pagi Ibu Christine. Selamat pagi. Oke, Ibu Christine juga sama ya, setiap hari ada jadwalnya di rumah sakit gitu. Iya, betul banget. Kita ada jadwal dari hari Senin sampai Jumat. Masya Allah, luar biasa. Dan hari ini menyempatkan untuk hadir ke sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Dan untuk selanjutnya kita juga akan menyapa ada Ibu Siti. Ini bagian humas dari Rumah Sakit Sartika Asih. Apa kabar Ibu Siti? Kabar baik, Mbak. Iya, Ibu Siti ini lagi di Bandung ya. Biasanya ada di mana, di kota mana, di kota mana. Dimonitor terus ya, Mbak. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa ya Ibu Siti. Alhamdulillah. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol dengan tema kesiapan anak masuk sekolah. Ngomong-ngomong, kalau Ibu Siti masih ada anak yang sekolah tidak? Ada, dua-duanya masih sekolah. Kelas berapa? Yang satu kelas 10, yang satunya lagi kelas 5 SD. Oh, oke. Kalau Ibu Christine, bagaimana Ibu Christine? Iya, saya punya dua anak. Mhm. Yang pertama tuh udah sekolah, masuk kelas 3 SD, baru aja tadi nganter sekolah pertama kali. Iya. Yang kedua masih kecil banget sih, belum sekolah, baru 2 tahun. Oke, dan kita sekarang akan ke Ibu Retno. Boleh mikrofonnya dipegang sama Ibu Retno. Jadi memang ternyata nggak cuma Mamita, Ibu Siti, Ibu Christine, mungkin juga Ibu Retno juga dan ibu-ibu yang lain itu kemarin sempat agak sedikit stres, nggak stres sih. Cuman maksudnya adalah kepanikan sedikit gitu ya, karena anak-anak tuh masalahnya bukan liburan biasa ya, tapi mereka liburan panjang dan ketika masuk mereka memasuki ajaran baru. Nah, kira-kira kalau dari Ibu Retno nih, apa sih yang ketika kita mau mengajak anak masuk ke sekolah lingkungan baru gitu ya, apa yang menjadi dasar untuk menilai kesiapan anak masuk sekolah? Dari usianya, kognitifnya, kematangan emosinya seperti apa? Betul, Mbak. Karena kalau anak-anak sekolah, terutama yang baru pertama kali masuk sekolah, terutama yang masuk sekolah formal ya, mereka akan menghadapi suatu lingkungan yang baru, anak-anak baru, teman baru, Iya. guru baru, dan bahkan mungkin karyawan-karyawan yang mungkin mereka tidak kenal sama sekali. Kemudian aturan-aturan yang baru. Nah, jadi ini mungkin akan sangat mencemaskan bagi anak-anak yang baru pertama kali masuk, dan bukan hanya anak-anaknya, Ya. tapi ternyata orang tuanya juga pada cemas. Ini bagaimana Betul. ya aku nanti Bisa sekolahnya, nggak ya, bisa gitu. mengikuti atau tidak, nangis atau tidak, dia betah nggak di sana, bisa bergaul dengan teman-temannya atau enggak. Nah, ternyata bukan hanya usia aja yang menjadi patokan bagi anak-anak untuk sekolah, tapi ternyata ada perlu kesiapan juga secara fisiknya, kemudian motoriknya. Motorik itu ada motorik halus, motorik kasar, kemudian perkembangan kognitifnya. Kognitif itu kemampuan anak ya, kemudian perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan sosial emosi dan literasi maupun numerasi. Jadi hal-hal ini yang harus dipersiapkan secara matang, dan ini masing-masing anak berbeda ya, jadi Iya. tidak ada patokan khusus ya, kecuali untuk masuk ke sekolah formal.
begitu. Oke, kalau tadi ada perbedaan ya setiap anak ya. Kalau perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, apakah betul kalau yang beredar di masyarakat itu kan kalau anak perempuan mah mudah ngajarinnya gitu ya. Kok masih kecil aja udah pinter nulis gitu, tapi anak laki-laki berbeda. Apakah seperti itu? Sebenarnya kalau secara genetik nggak ada ini ya, tinggal bagaimana pengasuhan anak di rumah. Ya, memang ada beberapa hal yang mempengaruhi kesiapan anak untuk sekolah. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, yang berperan dalam mempersiapkan anak untuk sekolah. Jadi lingkungan, terutama lingkungan keluarga kecil, orang tua maupun pengasuh, ataupun mungkin kalau ada kakek nenek yang mungkin ada di rumah itu. Kemudian komunitas itu artinya juga persiapan sekolah itu sebenarnya harusnya dipersiapkan dari dini, sejak dini. Jadi ketika anak begitu lahir, kemudian dipersiapkan tumbuh kembangnya, ada stimulasi, ada deteksi dini, apakah anak-anak itu sudah siap atau belum, dan kemudian juga dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu tentunya sekolah itu juga harus sudah siap menerima anak dari berbagai lingkungan, berbagai etnis, berbagai kultur. Jadi guru dan segala fasilitas sekolah juga harus sudah disiapkan begitu. Gitu ya. Kalau misalnya begini dok ya, misalnya kalau dilihat dari usia ya, usia itu kayaknya anak ini udah cukup lah gitu ya, dia misalnya masuk ke SD, usia 7 tahun itu kan untuk SD ya. Yeah. Tapi pada saat kita melihat kesehariannya anak itu masih bergantung semua aktivitasnya ke orang tuanya. Jadi pada saat di sekolah dia harus ditemenin. Nah itu termasuk normal atau harus ada tindakan khusus gitu? Artinya begini Mbak, kan tadi harus ada kesiapan selain umur, ada kesiapan kognitif, bahasa, dan komunikasi, sosial dan emosi. Nah ini kalau anak-anak masih takut, kemudian dia belum mampu berpisah dengan orang tua, belum mampu bergaul dengan teman-temannya, itu artinya dia belum siap untuk sekolah meskipun umurnya sudah 7 tahun. Oh gitu ya. Jadi kesiapan sosial emosi ini artinya bahwa tanda-tanda anak sudah siap untuk masuk sekolah itu artinya anak itu sudah siap bergaul dengan teman sebayanya. Dia bisa mengikuti aturan, bisa mengikuti instruksi sederhana, paling enggak 2 instruksi sederhana dalam waktu bersamaan. Kemudian anak-anak bisa berbagi, bisa menunggu giliran, bisa antri, maksudnya begitu ya. Kemudian juga anak ini bisa ditinggal dalam waktu sementara oleh orang tuanya. Ya. Gitu. Kalau dia belum bisa ya berarti dia udah bisa menulis, udah pintar menulis, pintar ngomong banyak kata, tapi ternyata secara sosial emosi dia belum bisa ditinggal oleh orang tuanya. Berarti dia belum siap untuk masuk sekolah. Wah, PR lagi nih Mami ya. Jadi usia itu belum bisa menentukan ya. Betul. Jadi ada aspek lain yang memang harus lengkap. Jadi usia, dari kognitifnya, kematangan emosi dan lain sebagainya ya. Aduh, langsung jadi penasaran nih. Kalau Tapi dari begini Mbak, mungkin Kenapa? bisa menambahkan karena memang seiring waktu itu perkembangan anak memang semakin bertambah ya. Juga demikian juga perkembangan kemampuan emosi, sosial, bahasa, kognitif seharusnya semakin bertambahnya umur, kematangan anak dalam hal ini juga sudah semakin membaik. Jadi makanya kenapa anak-anak patokannya itu anak-anak 7 tahun seharusnya sudah siap untuk masuk sekolah dasar apabila distimulasi dengan baik begitu. Oke, baik-baik ya. Lalu kalau misalnya ada Mami yang bertanya juga nih ya, misalnya, jadi dok gimana nih Dokter Retno untuk ada nggak tips dari Dokter Retno ya untuk para orang tua bisa mempersiapkan anak masuk sekolah, walaupun sekarang udah pada masuk nih ya, tapi masih banyak nih Mamita lihat postingan-postingan orang tua yang tadi masih kesulitan gitu ya untuk ngajak mereka bangun pagi, terus menangis pada saat ditinggal gitu. Ada tipsnya nggak? Ada beberapa tips yang mungkin kita bisa bagikan dengan ibu-ibu semuanya. Jadi anak-anak itu sudah diajari dari sejak dini, diperkenalkan sekolah itu seperti apa. Ya, mungkin kalau perlu survei ke tempat sekolah-sekolah. Diajak gitu ya. Betul, survei ke tempat-tempat sekolah yang mungkin kadang-kadang anak dia bisa kok, anak-anak itu bisa menentukan, oh aku senang aku mau sekolah di sini ketika dia menemukan yang kira-kira dia merasa nyaman di situ.
Ya, terus kemudian juga mungkin selain survei, anak-anak juga diberikan masukan yang positif dari orang tuanya bahwa sekolah itu begini-begini, kamu akan mengenal hal-hal yang baru, kamu akan banyak teman. Permainannya kayak gini. Nah, permainannya gitu ya. banyak, akan belajar suatu hal-hal yang selama ini kamu belum pernah belajar. Atau kemudian dengan melalui permainan role play atau permainan pura-pura di rumah, misalnya Oh gantian, iya. betul, gantian ibunya yang jadi gurunya atau dia yang jadi gurunya. Oh Atau iya bisa mungkin ya. betul, atau mungkin dia punya saudaranya yang jadi temannya. Nah, jadi pura-pura main sekolah-sekolahan Iya gitu. iya ya, itu Sebenarnya kayaknya mereka betul. lebih Nah, akan lebih mudah minat ya untuk sekolah. dan itu suatu hal-hal yang positif. Nah, kemudian juga diajarkan rutinitas jauh hari sebelumnya. Misalnya eh, anak itu kan belajar dari melihat, kemudian mendengar, kemudian hal itu dilakukan setiap hari akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi diajarkan suatu rutinitas. Oke. Rutinitas dia harus bangun pagi. Kemudian mandi pagi, kemudian bahwa dia siap untuk, ayo kita pura-pura belajar. Oh, sarapan pagi dulu sebelumnya, ya kan, karena sarapan pagi sangat penting. Ayo sarapan pagi dulu. Nah, kemudian dia juga belajar. Jadi itu akan sebaiknya diulang-ulang-ulang. Kemudian setelah anak siap, kita belajar untuk survei, atau kemudian kalau kalau nomor 2, nomor 3 mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau pertama mungkin akan menjadi challenge sendiri buat orang tuanya juga dan anaknya ya. Mungkin diajak menjemput kakaknya waktu pulang sekolah atau waktu berangkat sekolah juga ikut. Dan dia melihat kakaknya, oh banyak temannya, itu juga merupakan suatu hal yang baik juga bagi ini. Selain itu juga kesiapan fisik ya tentunya, harus sehat jasmani. Nah itu ya, jadi diberikan makanan yang seimbang, dan itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi performance anak pada saat untuk sekolah. Juga mungkin ini Mbak, apa namanya, diberi bekal pada saat anak mau sekolah, itu dia harus bekal. Makan sarapan snack pagi, time, untuk snack time dan lunch time nanti. Ya, untuk snack time dan lunch time. Tapi ini yang perlu perhatian, kadang-kadang orang tua tuh tidak belum memikirkan itu. Diberikan makanan atau kotak makanan yang ditempatkan di tempat yang mudah untuk dibuka. Jadi anak itu dia udah berhadapan di lingkungan yang baru, kemudian dia belajar makan sendiri. Buka makanannya susah banget, udah kesel. Taunya lunchboxnya tuh susah dibukanya, ribet ya. Udah nangis dulu. Oh iya benar-benar. Udah pada mau habis, kok aku belum selesai. Oh ini bagus nih, harus aku catat nih ya. Mami nih model lunchboxnya, yang ribet ya. Betul. Jangan ribet. Ini anak-anak udah pada mau selesai makan, kenapa aku belum? Nih Bu Guru, kenapa dia belum? Akhirnya dia nangis sendiri. Iya betul. Dan kemudian juga bekal makanan itu sangat penting diberikan ya, yang makanan yang mudah dicerna, yang makanan praktis juga ya. Praktis tapi bukan junk food ya. Nah, dan juga gula yang jangan terlalu tinggi, karena nanti anak-anak akan selain ngantuk, kemudian dia jadi energinya terlalu berlebihan. Ya kan itu. Jadi gula itu ada aturannya pemberiannya. Gitu. Mungkin salah satunya itu. Oke. Jadi makanan praktis bukan berarti Mami pesen langsung ya kan, junk food terus kirim ke sekolah ya. Tapi yang mudah untuk dimakan gitu ya, tapi tetap kandungan nutrisinya baik gitu ya. Betul. Ibu Christine nih, Ibu Christine ini kan dokter MCU di RS Sartika ASI. Nah, kira-kira sekarang ini sedang ada program apa di sana untuk MCU-nya? Apakah ada khusus untuk pelajar gitu? Gimana? Baik, untuk layanan medical check up sendiri di Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI itu sebenarnya bisa untuk umum seperti perusahaan, namun terkhusus biasanya pelayanan kesehatan secara holistik atau menyeluruh di Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI itu medical check up-nya lebih terkhusus kepada yang mau tes daftar polisi, tentara, atau IPDN, atau sekolah kedinasan lainnya.
Oh gitu. Iya. Apa yang mereka lakukan di MCU itu? Iya baik. Biasanya kita menyarankan untuk pemeriksaan medical check up untuk ini ya para bunda yang mau anaknya masuk ke sekolah kedinasan itu bisa mempersiapkan anaknya pada saat kelas 1 SMA. Itu kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, pemeriksaan fisiknya termasuk laboratoriumnya, termasuk ronsen dan rekam jantung. Hal itu diupayakan untuk nantinya mempersiapkan diri untuk sekolah kedinasan. Oh gitu. Iya. Terus prosesnya setiap anak yang melakukan medical check up itu, satu anak itu berapa lama sih? Satu anak biasanya cukup karena ada layanan laboratoriumnya yang agak lumayan lama, bisa sampai 3 jam. Tapi ini kita sangat bagus karena untuk layanannya sendiri itu selama 1 hari full. Jadi hasilnya kalau si anaknya disarankan datang itu di pagi hari di pukul 7 atau pukul 8 karena puasa. Biasanya kita sarankan puasa sebelumnya tidak makan. Kalau minum air putih boleh dimulai dari jam 10 malam. Besok paginya sekitar jam 7 atau jam 8 silakan ke rumah sakit untuk dilakukan medical check up. Nanti langsung dilakukan pemeriksaan darah juga karena puasa, jadi didahului dulu. Nah, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik, lab, rekam jantung. Jadi untuk hasilnya bisa sampai sekitar jam 12-an atau jam 1-an udah selesai. Langsung ada Kalau hasil. iya betul. Jadi itu sih kelebihannya dalam 1 hari itu sudah langsung ada hasil, termasuk kita bisa konsultasi dari hasil tersebut untuk kedepannya seperti apa, apakah ada butuh penata laksanaan lebih lanjut atau tidak. Terus kenapa dilakukan itu pada saat kelas 1 SMA misalnya? Iya. Padahal kan misalnya dia nanti kan sekolahnya masih lama tuh kedinasannya. 3 tahun Ya, ya. 3 tahun ke depan gitu. Memang harus dilakukan di Alangkah baiknya di kelas 1 atau kelas 2 boleh. Kalau saran sih dari kelas 1 karena untuk sekolah kedinasan sendiri itu sudah ada peraturan dari kedinasan masing-masing dan rata-rata umum sih untuk sekolah kedinasan itu ada mengenai berat badan. Jadi antropometri tubuh itu dinilai juga. Dan itu harus diketahui dari awal karena kalau dalam kurun waktu hanya setahun itu mendadak kayaknya nggak mungkin ya. kalau berat badannya yang overweight atau terlalu kurus itu untuk dipaksakan untuk makan banyak kan tidak mungkin juga. Iya. Jadi butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk persiapan, termasuk mata, kalau bisa tidak mata minus seperti itu. Dan semua keseluruhan tubuh yang lain. ya. Tadi ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, kita semua betul, ya. betul sekali. Oke, jadi nanti layanannya bisa didapatkan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Nanti menghubungi kemana tuh? Bisa menghubungi ke bagian humas. Oh, Iya, begitu. betul. Oke, catat ya, Mam, Atau, ya. iya ada IG kita juga, silahkan di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Oke, siap. Terima kasih Bu Christine ya atas informasinya dan sekarang kita kembali dulu ke Dr. Retno ya. Oke. Ibu Retno ya pengen tahu juga nih kembali lagi ke tema kita di pagi hari ini, kesiapan anak masuk sekolah ya. Nah, ada beberapa orang tua ya, tadi aja misalnya anak usia 7 tahun aja belum tentu dia udah siap gitu ya. Ini apalagi anak-anak usia batita di bawah 3 tahun gitu ya. Kadang-kadang ada yang udah disodorin, dicepetin untuk masuk sekolah karena nggak enak anak tetangga udah sekolah Bu, gitu terus anak saya belum. Nah itu kalau kira-kira ada nggak sih dampak gitu yang terjadi kepada anak ketika dia dimasukkan ke sekolah terlalu dini usianya? Begini Mbak, mungkin memang ada ya. Mungkin kalau anak-anak sekolah yang umur 2 tahun, kan ada istilah PAUD ya. PAUD itu pendidikan Ibu punten anak mic-nya. pendidikan anak usia dini ya. Itu biasanya dipakai dilakukan pada anak umur 2 sampai 6 tahun. Ya, itu mungkin istilahnya bukan sekolah, tapi bermain sambil belajar. Nah, itu pun betul, itu pun juga tetap harus melihat kesiapan anak. Kalau anak kira-kira sudah mampu untuk bergaul dengan orang lain,
mampu ditinggal sementara saja dengan yang lain itu bisa ya boleh. Tapi istilahnya bukan belajar, tapi dengan bermain dan menstimulasi. Dan itu ada jamnya, kurang lebih hanya diperbolehkan menurut peraturan Dignas atau ini itu ada 120 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi kira-kira seminggu hanya 2 jam. Oh. Nah, tapi istilahnya dengan stimulasi. Ya. Dan itu sebenarnya juga selain ya tentu ada dampaknya ya ketika anak-anak itu belum siap untuk sekolah dan dipaksa itu anak-anak akan stres. Terutama untuk anak-anak yang pendidikan formal. Ya misalnya tadi umurnya sudah 7 tahun atau umurnya baru 5 tahun tapi dipaksa untuk masuk SD. Ya, anak saya udah bisa menulis, anak saya sudah bisa menggambar, udah mengenal warna. Tapi mungkin ada di bagian sisi yang lain, mungkin sosial emosinya dia belum siap. Itu akan mempengaruhi rasa percaya diri anak. Ya, rasa percaya ini ketika anaknya bisa melakukan ini, dia bisa. Jadi kok aku nggak bisa apa-apa ya? Kok aku selalu terlambat ya? Nah, itu akhirnya anak akan merasa kurang percaya diri dan ini akan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anaknya selanjutnya. Dan ini juga akan berdampak terhadap hubungan dengan teman-teman yang lain. Nah, selain itu, setelah anak merasa tidak mampu atau tidak percaya diri, tentu akan mengganggu performa anak pada saat sekolah. Tidak mengerjakan tugas-tugasnya dengan selesai, motivasi semangat belajarnya akan berkurang. Atau kemudian mungkin anak gangguan psikologis, menjadi tantrum, menjadi hal-hal yang sebenarnya sudah tidak dilakukan, dia lakukan oleh anak ini. Gitu. Jadi itu yang perlu lakukan ya, tapi ketika anak sudah siap, akan ada juga anak yang 5 tahun dia sudah siap semuanya, boleh. Iya. Jadi sekali lagi umur bukan patokan bahwa anak sudah siap untuk masuk sekolah. Bagaimana Dok kalau seperti ini kondisinya ya? Jadi anaknya itu misalnya masih tantrum gitu ya, kan ada anak yang tantrumnya itu misalnya di hari ke-1, ke-2 aja gitu ya untuk dia beradaptasi. Tapi ada anak yang memang dia udah seminggu masih begitu. Artinya berarti dia sudah bisa dikatakan dia belum siap ya? Sebaiknya apa yang harus dilakukan orang tuanya gitu? Kita tidak boleh memaksa anak, Mbak. Jadi makanya kenapa perlu persiapan khusus. Makanya tadi siapa saja yang berperan untuk anak siap untuk sekolah. Ya lingkungan, terutama lingkungan terdekat di keluarga, ya komunitasnya, ya sekolahnya juga. Ya. Jadi memang harus ada kedekatan atau bukan kedekatan ya, interaksi antara orang tua dengan guru. Kan sebenarnya ketika anak-anak dibawa ke sekolah kan dititipkan ke gurunya. Jadi Bu, ini anak saya begini-begini. Jadi memang semua informasi anak itu harus disampaikan ke gurunya. Jadi guru akan paham lebih dulu, oh ini anak seperti ini. Tapi kalau memang dia sehari, 2 hari, kan begini. Kalau anak sekolah pertama kali memang boleh diperbolehkan untuk orang tua itu menunggu dulu. Menunggu tapi tidak di dalam kelas ya, tapi di luar kelas. Jadi anak masih merasa nyaman, merasa aman. Oh, masih ada ibuku di luar sana ya, masih kelihatan. Nah, betul. Ketika aku membutuhkannya aku mudah. Tapi sebenarnya orang tua juga jangan panik ketika anaknya mulai memanggil-manggil ibunya. Ketika orang tua panik, anak akan lebih panik. Jadi ketika serahkan dulu ke gurunya supaya gurunya berinteraksi dengan anaknya dan mengatasi anak ini untuk tidak tantrum atau dia sudah bisa menyesuaikan dengan guru dan teman-temannya yang lain. Oke, jadi Mami juga harus mau bersabar gitu ya dengan proses ini ya. Betul. Dibilang prosesnya termasuk wajar itu kalau anak ditemani ibunya berapa lama nih kira-kira, Dok? Masih terbilang wajar gitu. Sebenarnya kalau anak sudah siap sekolah, dia udah biasa diajak keluar, bergaul dengan yang lain, itu bahkan tidak usah ditungguin pun mereka udah siap. Iya sih gitu, ya. Langsung dadah-dadah ya, satu hari diantar juga udah dadah. Dadah, iya betul. Malahan mungkin ada yang bilang, ibu mau ngapain? Aku nungguin adek loh.
aku kan mau sekolah, Iya, ibu mau iya, kerja, iya. ya berangkat aja, malah dada-dada ada Iya. yang begitu ya, itu memang dia udah siap matang secara emosi dan sosialnya Jadi mau gitu. tidak mau awalnya ya yang harus Nah, dipersiapkan ini ya. betul. Lalu Dokter Retno, kalau seandainya nih, kan kemarin habis liburan cukup lama juga ya, Betul. 3 minggu kalau tidak salah. Terus anaknya itu sekarang jadi males atau apa ya, ya agak sulit untuk sekolah gitu. Karena udah kebiasaan sih kemarin kayaknya bangun agak siang gitu. Gimana? Itu ada tips juga nggak sih dari Bu Retno? Nah, betul. Ini yang menjadi tantangan memang gitu ya. Anak-anak merasa keenakan di rumah, bangun siang. Nah, Mm-mm. itulah ketika anak-anak itu harus dibiasakan untuk diberi contoh yang baik dan rutinitas yang baik yang harus dilakukan setiap hari. Dan kebiasaan yang baik itu akan mengajari yang baik itu akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku yang baik. Jadi, meskipun libur, jadi tetap bangun pagi, tetap sarapan pagi, tetap. Nah, dan stimulasi itu kan bukan hanya di sekolahan, stimulasi dilakukan di rumah juga dilakukan. Jadi bukan berarti terus menulis, kemudian membuat adik dikasih PR sama orang tuanya, tidak. Tapi dengan bermain sambil belajar. Misalnya mewarnai, kemudian bermain peta umpet, kemudian bermain yang tadi bermain pura-pura. Nah, itu juga merupakan ini, jadi dibiasakan. Jadi kebiasaan mereka yang biasa hari-hari ke sekolah itu jangan langsung hilang pada saat libur gitu kali ya. Betul. Oke, Betul. jadi dia nggak kaget lagi. Iya. Ya, malah akhirnya kan berdampak kalau anak misalnya dia tidak nyaman ya kembali ke sekolah gitu kan. Misalnya dengan orang tua berteriak ya atau memerintah sesuatu yang tidak dia terima. Akhirnya berdampak anaknya jadi mogok sekolah. Betul. Nah, ini udah mogok sekolah. Jadi gimana nih, Dok, sebaiknya? Mogok sekolah bukan karena dia pertama kali masuk lagi, enggak kan? Iya. Mogok sekolah tuh gini, kadang-kadang kita harus melihat apa alasan anak ini mogok sekolah. Tiba-tiba gitu ya. Nah, mungkin dia merasa tidak nyaman di sekolahan. Hmm. Mungkin dia bertengkar dengan temannya. Mungkin dia ada suatu hal yang dia tidak di sekolah. Misalnya kan di sekolah ada aturan-aturan ya, ada aturan-aturan, kemudian mengikuti instruksi, ada hal-hal yang dia harus kerjakan, tapi dia merasa tidak suka itu. Dia nggak mau melakukan itu karena dia merasa aku nggak suka, atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu diwaspadai. Nah, ini orang tua harus menggali. Biasakan anak-anak ketika pulang sekolah, meskipun anak belum mogok pun, kalau pulang sekolah, halo Dek, tadi di mana? Bagaimana di sekolahan? Kamu happy enggak? Kamu senang tidak? Kamu tadi diajarin apa? Temanmu siapa aja? Tadi ngobrol apa aja sama teman? Nah, ini perlu dibiasakan. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan anak, yang akhirnya anak menjadi mogok sekolah, itu kita bisa tahu. Dan tentunya juga kerjasama dengan guru ya. Ini kenapa anak saya seperti ini? Apakah mungkin ada hal-hal yang perlu diwaspadai? Dan mungkin dari hal fisik juga bisa ya. Mungkin anak tidak enak badan, sakit. Nah, itu kalau hal itu ya memang kita mau nggak mau orang tua harus paham. Dan kalau memang anak sama sekali tidak mau, itu kita juga punya harus tegas. Ya, misalnya dia tidak mau mengatakan yang semua, tapi anak ini cuman dia pengen main di rumah. Nah, kita harus tegas, ada batasan-batasan yang memang kita harus berikan kepada anak bahwa kali ini kamu harus sekolah. Nah, jadi jangan dibuat nyaman di rumah ketika sebenarnya dia harus sekolah. Iya. Gitu. Oke. Jadi anak-anak tidak kebiasaan, karena orang tua memberikan batasan yang tegas. Begitu. Tegas ya, bukan Iya. galak. Nah, betul. Betul. Kadang-kadang orang tua sudah teriak duluan anak ngomong. Bahaya ini ya. Oke, tadi juga Ibu Retno sempat menyinggung mengenai keterlibatan kita sebagai orang tua, Betul. berkomunikasi ke guru gitu ya. Betul. Nah, itu ada cara yang enak gitu nggak sih dari yang Ibu Retno sarankan untuk para orang tua? Betul. Sebenarnya pendidikan yang pertama adalah di rumah ya Mbak ya. Jadi apapun kegiatan stimulasi sejak dari anak di dalam kandungan sampai dia
apa namanya, menapaki tahun demi tahun, itu adalah kewajiban yang pertama adalah orang tua di rumah. Tapi ketika dia masa sekolah, karena dia perlu bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, akhirnya dia sekolah dan perlu bergaul dengan teman yang lain. Dan ini dan mungkin juga orang tua juga kalau guru itu kan punya pengetahuan untuk mendidik anak dengan kurikulum yang memang sudah sesuai yang untuk anak. Nah, ini orang tua juga setiap ada kegiatan di sekolah, ada masalah dengan anak, itu sampaikan ke guru. Dan orang tua dan guru itu merupakan suatu partner. Ya, partner yang baik. Jadi bagaimana ya, sama misalnya kita mau bergaul dengan teman, ya bagaimana kita baik-baik dengan guru, guru juga akan baik-baik dengan kita. Dan begitu. Jadi setiap kegiatan di sekolah, ketika orang tua ketika guru menghendaki orang tuanya untuk datang, untuk kan bisa ada parenting ya di sekolah, emang nggak datang. Itu ya, jadi Gitu. nanti bisa terjalinlah komunikasi yang Betul. baik ya. Oke, ada anak-anak yang misalnya dia sudah memasuki dunia sekolah gitu ya. Kita sih ngelihatnya kayaknya dia baik-baik aja deh, karena temennya banyak gitu ya. Terus nilainya juga bagus gitu. Tapi satu ketika kita melihat anak misalnya tiba-tiba kayak agak susah ya dia bergaul sama teman, terus nilai misalnya turun. Sepertinya dia cemas akan sesuatu gitu. Nah, kira-kira ada strategi apa dari Dokter Retno untuk membantu anak mengatasi kecemasan tadi? Atau mungkin dalam keadaan anak tuh mungkin ada juga mengalami stres gitu ya? Ya, betul. Nah, itu gimana terkait masuk sekolah baru? Itu tadi termasuk tip dan trik tadi ya, Bu. Selain bermain role play di rumah, kemudian menceritakan hal-hal yang baik tentang sekolah itu seperti apa. Anak sering dibawa untuk keluar, mungkin awal-awal diajak teman bermain supaya dia bersosialisasi dengan teman, dan itu masih dengan pengawasan orang tua, karena anak-anak kan sesuai dengan perkembangan emosi anak, sesuai dengan umur itu dia masih belajar. Jadi kadang-kadang dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti anak lain, artinya begitu, atau menyinggung perasaan anak yang lain yang mungkin udah lebih besar dari dia. Nah, itu orang tua yang harus mengajarin anak-anak, diajari supaya dia nggak cemas. Dan orang tua itu tadi, orang tua juga jangan panik. Ya, orang tua harus siap, anak akan siap. Oke. Ya. Jadi jangan memaksa anak untuk siap kalau kitanya sebenarnya justru yang nggak siap ya. Oke. Dan sekarang kita ke Ibu Siti nih. Ibu Siti ini adalah bagian humas dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih ya. Pengen tahu nih, kalau masyarakat umum itu kan kadang-kadang suka taunya kan namanya rumah sakit polisi tuh berarti pasiennya polisi, keluarga polisi gitu Bu ya. Saudara-saudara polisi. Nah, sebenarnya siapa saja yang bisa berobat atau datang berobat di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih nih Bu? Ya, baik Mams. Sebenarnya Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Sartika Asih Bandung berada di Bandung Selatan ya. Jadi kami walaupun bernama Rumah Sakit Bayangkara itu tidak dikhususkan untuk hanya anggota Polri dan keluarganya. Jadi kami bisa menerima pasien umum, pasien BPJS dan juga pasien asuransi. Oke. Jadi tidak usah khawatir lagi ya. Ya, tenang. Mamita juga bukan keluarga polisi, cuma pernah bercita-cita jadi polisi doang. Dan ya, sempat di belakang kamera tadi ngobrol ya. Oke. Sempat juga tadi kita ngobrol di belakang ya, waktu off air gitu kan. Ada apa sih hitanan ya? Betul. Program hitanan ini bagus banget. Coba Bu ceritain dong programnya seperti apa? Ya, kebetulan ini program dari sudah lama ya. Jadi ada hitanan gratis. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Sebenarnya sekarang fokusnya kita ke sepanjang bulan ya. Jadi di mana bagi masyarakat umum yang kurang mampu, keluarga anggota Polri atau keluarga ASN yang anaknya ingin dihitan, yang sudah siap dihitan, bisa ke kami itu tanpa sepeser pun biaya. Iya, gitu. Jadi itu nanti biasanya seperti kemarin kami mengadakan tanggal 6 Juli karena pada saat hari libur ya. Jadi itu ada 53 peserta yang mengikuti. Alhamdulillah itu adalah salah satu bakti sosialnya kami rumah sakit yang insya Allah sampai ke depan mungkin akan kami laksanakan. Ya, jadi mungkin untuk lebih info lebih jelasnya bisa
lihat di medsos kami, IG-nya dan ada websitenya yang terbaru. Bisa ada di situ informasi-informasi yang terbaru dari rumah sakit kami. Oke. Itu pelaksanaannya di rumah sakit langsung, Bu, atau ada tempat khusus gitu? Di rumah sakit. Jadi kami petugasnya langsung dari perawat-perawat dan dokter-dokter kami yang insya Allah profesional dan ahli. Jadi itu biasanya di kolektif. Jadi nanti ada pendaftaran dulu, Bu. Nanti untuk info kapan pelaksananya akan kami informasikan. Pokoknya setiap bulan itu sudah pasti diselenggarakan betul, gitu satu ya. bulan satu kali. Berapapun jumlah anaknya. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Siti atas informasinya tuh ya. Para ASN gaskeun ya untuk menghitan anak-anaknya. Baik, kita kembali ke Ibu Dokter Retno ya. Bu Dokter, kalau ada kayak kemarin aja ya, ada anaknya temen gitu kan. Jadi usia SD itu agak lain, maksudnya agak berbeda dengan kondisi teman-teman seusianya gitu ya. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh masih agak susah gitu ya, sedikit. Dan juga kita kadang-kadang masih bingung gitu kita sendiri ya. Ini kalau kita ngomong tuh dia ngerti apa enggak gitu ya. Bisa dikatakan mungkin kondisi anak itu kayak speech delay gitu. Nah, kalau untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini, apakah mereka diperbolehkan untuk disekolahkan gitu? Atau ada harus terapi khusus atau bagaimana? Ya. Begini ibu-ibu, jadi untuk anak-anak yang kita bisa sebut sebagai anak berkebutuhan khusus ya Mbak, itu bisa ada keterlambatan, ada mungkin yang gifted juga. Justru malah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus lebih kita lebih dikhususkan karena tapi mungkin istilahnya bukan sekolah, tapi dengan stimulasi, intervensi. Makanya kenapa tadi kembali saya sampaikan bahwa untuk persiapan anak masuk sekolah itu perlu peran dari lingkungan, komunitas, dan sekolah. Nah ini komunitas itu artinya juga bagaimana anak-anak ini kan setiap bulan pasti akan ke dokter atau pelayanan kesehatan, kemudian akan dideteksi dini. Apakah perkembangan anak ini sudah sesuai dengan usianya atau belum. Nah ketika belum, makanya memang harus ketika dari deteksi dini ketahui bahwa dia terlambat dari perkembangan usianya, dia harus distimulasi dulu. Kalau memang dia stimulasi nggak bisa, kemudian dia harus diintervensi. Dan ini memerlukan konsultasi dengan profesional. Boleh dokter anak, boleh psikolog, boleh psikiater. Nah, jadi dan ini kemudian akan memerlukan intervensi atau tidak. Nah, justru intervensi itu melalui terapis ya, terapis dan psikolog atau dokter anak. Nah, untuk sekolah itu akan membantu anak-anak tentunya dengan kondisi-kondisi khusus. Kalau memang dia masih ringan, bisa disampaikan ke gurunya bahwa ini memang pelajaran khusus. Tapi kalau dia agak sedang, itu dia harus ada helper. Jadi ada yang membantu anak ini mendampingi anak pada saat proses belajar di sekolah. Nah, justru harus lebih duluan karena akan ada penata laksanaan secara holistik antara sekolah, kemudian dari terapis-terapis ya untuk mengintervensi ini supaya dia segera mengejar ketinggalannya. Jadi justru harus lebih ini. Dan sekarang memang banyak sekolah-sekolah yang namanya sekolah inklusi. Jadi mereka juga akan menerima dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan mereka akan diberikan program-program khusus yang secara khusus untuk anak-anak ini untuk mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Dan mungkin di rumah sakit kami sudah ada ya Bu Siti ya untuk terapi gitu? Ya, ada screening tumbuh kembang, kemudian terapi kita punya dokter spesialis rehab medik, ada dokter anak, kemudian ada terapis fisioterapis, ada terapis bicara, ada. Jadi bagi ibu-ibu yang memang ini boleh ke Rumah Sakit Sartika Asih. Mungkin Bu Siti boleh bisa menambahkan. Ya, jadi ada nomor call centernya ya untuk terkait informasi mengenai jadwal dokter, pelayanan lainnya.
mungkin bisa dicatat di Boleh. nomor 081111137 300. Oke. Dan tentunya lihat juga tetap medsos kami, IG dan websitenya. Apa tuh? Disebutin aja, Bu. Rumah Sakit Bayangkara, Bandung. Oh, itu IG-nya ya? Ya, IG-nya. Rumah Sakit Bayangkara ya? Bandung. Bayangkara_Bandung. Oh, oke. Itu dia sosial medianya. Jadi sekarang mah enak ya, Papa diinformasikannya cepat ya melalui sosial media. Jadi harus dimanfaatkan juga. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti. Baik, Dokter Retno, karena kita juga waktu sebenarnya ya masalahnya tuh. Padahal ngobrol kita masih panjang ini ya. Mudah-mudahan next bisa ada jadwal lagi nih dengan Ibu Retno ya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih, Dok, dari obrolan kita hari ini? Dokter menyarankan apa nih untuk para orang tua, apalagi mami-mami yang baru punya anak satu yang masih pada bingung ya menyiapkan anak masuk sekolah untuk tahun ajaran baru? Ya, mungkin untuk mempersiapkan anak-anak itu tidak bergantung dari usianya saja untuk dia apakah anak ini sudah siap masuk untuk sekolah. Jadi selain usia, perkembangan fisiknya, kemudian perkembangan motoriknya, juga perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi dia bisa ketika dia pingin sesuatu, menginginkan sesuatu, meminta pertolongan, dia bisa mengatakannya sendiri. Itu juga perlu. Selain itu juga perkembangan sosial emosi dan numerasi dan literasi. Tapi numerasi dan literasi itu akan berkembang ketika aspek-aspek perkembangan yang tadi saya sebutkan itu sudah membaik. Gitu, mungkin itu Mbak yang perlu harus disiapkan oleh ibu-ibu semuanya. Oke, semangat Mami, udah nggak bingung lagi ya. Dan jangan lupa kata Dokter Retno juga tadi ya, selain kita mempersiapkan anaknya, persiapkan juga mamanya. Betul. Ya, baik. Terima kasih untuk Dokter Retno, Dokter Christine, terima kasih dokter juga. Dokter Mamita pengen jadi dokter juga, amin. Kayaknya udah nggak mungkin. Dan juga Ibu Siti. Satu lagi nih Mas siapa ini ya? Mas Dedi. Mas Dedi ya. Oke, sehat semua. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali ya. Amin. Mungkin Dokter Christine ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, kalau begitu kita closing saja ya. Terima kasih untuk Mami yang sudah mendengarkan Health Talk ya, persembahan dari Pure Gold, kemurnian beri kebaikan di setiap tetesnya, dan nantikan Health Talk di setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 ya. Untuk itu Mamita pamit bersama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Dadah, Assalamualaikum. Suka tinggal tawa